Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, dengan membaca siswa dapat menghargai perbedaan budaya dengan penuh kepedulian. 2. Dengan membaca siswa dapat mengidentifikasi kegiatan untuk melestarikan budaya sekaligus bisa berprestasi dengan penuh tanggung jawab. 3. Dengan mencari tahu, siswa dapat menyebutkan perilaku-perilaku di lingkungan sekolah dengan penuh percaya diri. 4. Dengan mencoba, siswa dapat membuat undangan resmi dengan penuh tanggung jawab. Ingat kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Jadikanlah pedoman perilaku dalam keberagaman dan perbedaan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Salah satu cara yang tepat untuk mengisi kemerdekaan bagi para generasi penerus adalah dengan melestarikan kebudayaan bangsa dengan cara mempelajarinya. Kebudayaan bangsa merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur cerminan dari kehidupan manusia dan masyarakat. Perhatikanlah gambar berikut. Dapatkah kamu menjelaskan makna gambar tersebut? Apakah kamu pernah mempelajari budaya daerahmu? Mengapa kamu perlu mempelajarinya? Sebuah masyarakat memiliki budaya dan nilai-nilai yang dijaga dan diteruskan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Bacalah bacaan berikut ini dengan saksama. Beda budaya tetap saudara. Melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif dalam menyikapi keragaman. Selain itu juga merupakan sikap dan kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Untuk bisa mempunyai sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Namun, dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan itu akan makin tidak terasakan. Kesamaan cita-cita untuk menjadi bangsa yang kuat, bersatu dan utuh telah menyingkirkan sejumlah perbedaan yang ada. Kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Berikut ini adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menerima keragaman suku bangsa dan budaya masyarakat lain. Selain lagu daerah, kita juga bisa mempelajari tarian dari daerah dan suku lain. Di berbagai tempat telah banyak didirikan sanggar tari yang bisa menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya dari daerah dan suku lain. Dengan mempelajari lagu dan tari daerah dari suku lain, kita sesungguhnya telah menerima keragaman budaya dalam masyarakat, mengembangkan budaya daerah sendiri. Berbagai atraksi budaya yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia bisa hilang jika tidak diwariskan kepada generasi penerus. Unsur-unsur budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia bisa tinggal cerita. Oleh karena itu, jika di sekitarmu masih ada atraksi budaya, ikuti dan pelajarilah. Dengan mengikuti dan mempelajari budaya bangsa seiring dengan berjalannya waktu, akan muncul rasa mencintai. Pada akhirnya akan timbul keinginan untuk mengembangkan dan melestarikannya. Cara lain untuk melestarikan kebudayaan bangsa adalah dengan memperkenalkan kepada masyarakat dengan cara mengadakan pertunjukan kesenian. Pertunjukan kesenian selain memperkenalkan kepada masyarakat umum, juga dapat membina rasa cinta budaya bagi anak-anak yang mementaskannya. Seperti apa yang dilakukan oleh siswa-siswi pada berikut ini. Ini adalah contoh-contoh siswa SD yang mendapatkan juara dalam bidang kesenian, paduan suara, angklung, dan tari daerah. Selanjutnya yaitu perilaku di lingkungan sekolah. Anak-anak sekolah merupakan masyarakat dalam ukuran yang kecil. Di sekolah banyak terdapat keragaman. Banyak warga sekolah yang berasal dari berbagai daerah yang berarti juga memiliki latar belakang yang berbeda. Lalu bagaimana caramu bersikap? Pertama, menghormati dan menghargai sesama teman. Wujud nyata sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap dan perilaku mau menerima perbedaan.
Misalnya mau menerima perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi. Kedua, menolong teman tanpa membedakannya. Wujud nyata sikap saling menolong teman dapat ditunjukkan dengan membantu teman yang kesulitan belajar, menengok teman sekolah yang sakit, meminjamkan buku ke teman, dan lain-lain. 3. Menumbuhkan semangat persaudaraan. Bertikai hanya akan memperbanyak musuh. Bertikai hanya akan menambah kesulitan. Bertikai tidak ada untungnya. Perlakukan teman layaknya saudara dengan saling membantu, saling memaafkan, dan saling mengingatkan. Salah satu kegiatan sekolah yang mengajarkan kebersamaan, tanggung jawab, dan persaudaraan adalah pramuka. Tugas. Kerjakanlah tugas berikut ini. Pada saat merencanakan sebuah acara seperti pentas seni, biasanya kamu juga membuat daftar pihak-pihak yang perlu diundang untuk menghadirinya. Oleh karena itu, kamu perlu membuat surat undangan dengan menggunakan tempat yang tersedia di bawah ini. Atau kerjakanlah di buku tugas kalian. Buatlah sebuah surat undangan resmi untuk menghadiri kegiatan pentas seni yang diadakan di sekolahmu. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita telah belajar tentang menghargai perbedaan budaya. 2. Kita telah belajar tentang mengidentifikasi kegiatan untuk melestarikan budaya. 3. Kita telah belajar tentang menyebutkan perilaku-perilaku di lingkungan sekolah. 4. Kita telah belajar tentang membuat undangan resmi. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya. Nah, jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah diberikan, lalu kumpulkan ke dalam Google Classroom. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.